Ayo, keuntungannya berapa, Le? Nggak ada yang beli. Lah kok habis? Di mana? Tak kasih tadi ya, saat kasihan itu anak-anak itu. Terus bagi saya, ya toh, semuanya bikin menarik. Apa yang bikin menarik? Keputusan Allah untuk memutuskan bahwa orang itu menjadi kekasihnya. Ini loh yang membuat saya tertarik. Gimana sorry? Masih kenal Gus Ud? Gus Ud mana? Sarjo itu mana? Lah ini ada, bukan Gus Ud. Orang-orang tipe seperti Gus Ud, kewaliannya seperti Gus Ud itu banyak. Seperti Habib Hussein, Pasuruan, itu ada, ya itu nyeleneh. Terus ini ada orang yang Gus Ud-nya Kalimantan Selatan, ya tak? Namanya itu sampai sekarang tersohor dengan nama Wali Katum. Wali Katum. Katum itu dari arti katama, menyimpan rahasia, gitu lah ya. Tapi orang Kalimantan Selatan sana kalau manggil Wali Katum, tepatnya daerah mana itu? Kalau di sini Tabu Darat, Labuan, Amas Selatan, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Konstorono. Dorong, ya tak? Tapi setidaknya saya ini tabarukan, ya, walaupun nggak pernah bertemu, ya, tapi saya bertabaruk pada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapa tahu saya sendiri, keluarga saya, berikut kalian mendengarkan, bisa mempunyai keturunan atau kita sendiri seperti mereka. Allahumma amin. Nama Wali Katum itu aslinya, ya lah, aslinya Gusti Muhammad Romli. Api kan jenenge? Itu di daerah Banjarmasin sana. Daerah Banjarmasin berarti Kalimantan Selatan. Ya. Hidupnya itu dari kecil unik. Wali Katum itu unik. Dikatakan malas, memang malas bekerja, tapi dikatakan lemah juga enggak. Sejak kecil itu istilahnya apa? Seakan kayak pemalas. Sangat pemalas, gak mau bekerja. Orang tuanya menyuruh bekerja, dia nggak pernah, apa istilahnya, nurut. Jadi kalau Surabaya di sini, Sidoarjo, orang cari, Mas, makamnya Gus Ud, tahu? Semua pasti tahu. Semua pasti tahu. Karena apa? Wis terkenal wisan. Ya. Mas, makamnya Sunan Ampel, tahu ya? Nang Kalimantan Selatan, Banjarmasin sana. Mas, makamnya Wali Katum, ora kabeh. Tahu semua. Paham ah? Tahu semua. Ini loh orangnya. Fotonya nggak bisa dibesarkan. Nggak bisa dibesarkan. Ini. Kata Wali Katum. Namanya
Gusti Muhammad Romli. Gusti Muhammad Romli. Nama ayahnya itu Anang Katutut. Nah, ya. Jenenge kok gitu lah. Menurut kamu memang asing, tapi menurut bahasa sana bermakna itu. Paham gak? Bermakna, ngono loh. Kayak di sini namanya biasanya siapa itu? Edi Joko. Kalau di Cina Xiang Kui. Ya. Ngerti enggak? Bahasa Jepang Kokoro no Tomo. Wah, Kukurono. Itu kok menurut kamu kan aneh, menurut sana kan beda. Itu ayahnya namanya Anang Katutut. Terus nama daripada Wali Katum itu sejak kecil namanya Artum Ali. Panggilannya itu Ali. Sejak kecil itu orangnya nggak suka bekerja. Tiruan itu. Nggak suka bekerja. Kalau dimodali oleh ayahnya, Li, daripada kamu itu celengar, celongo di rumah, nih kasih modal. Itu katakanlah kasih 500.000. Untuk apa ya? Sana loh, jual apa? Jual beli kek atau beli apa? Ya udah gini aja. Kamu tak apa istilahnya? Tak kulakno. Apa istilahnya? Kulakno itu apa? Bahasa Indonesia tak kulakno itu apa? Belanjakan. Nih, dibelanjakan ayahnya berbungkus-bungkus itu. Sejak kecil itu gitu. Karena teman-teman sekolahnya, teman-temannya itu seneng jualan juga. Nah itu juga, jualan sana. Diem aja, namanya Ali, Artum Ali atau Wali Katum kecil tadi itu. Nggak kecil amat, pokoknya masih sudah agak dewasa gitu. Di bawah dagangannya, terus nggak teriak-teriak, ayo beli, ayo dolong sikat, kancut. Niku biasa nang ngendi ku? Ngono sepur iki lho. Aku nang bis-bis. Nggih. Kacang tahu tempe. Sanggai. Sumane. Oh, dolol sampur ngono kancut. Aku tau rungu soalé. Iku gadek ngono. Jadi Wali Katum cilik Artum Ali ngono iku mang. Didekek, taruh. Lalu nggak pakai, ayo jual kacang, enggak, diem aja. Anehnya, kalau ada orang lewat, jual dek, enggak. Ngergetno nggak kuning? Ngergetno kan? Jualan apa dek? Enggak. Lah ini punyaan adik dah? Nggak tahu. Lucu nggak? Itu lucu. Nah, lalu dia lihat teman-teman kecil-kecil di lapangan di sekolah, kalau sekiranya agak nangis, diambil dagangannya, deketi anak kecil. Ini mau. Ya jelas mau anak kecil. Jadi dagangan itu habis bukan karena laku. Didumno wong, dibagikan ke orang. Lalu pulang. Ayahnya lihat dagangannya habis, seneng. Nah gitu loh Ali namanya dagang. Tak lihat dari jauh di jendela tadi daganganmu habis. Ini baru anak. Gak ngerti aku bahasa Kalimantane. Bapak iku apa gak ngerti. Karo kan. Sekarang ya. Ini baru anak bapak. Oh iya, sampean sudah subscribe belum? Kalau belum subscribe sekarang ya. Nah, ini subscribe. Nah, sudah, kalau subscribe maka muncul tanda lonceng. Nah, ini klik juga. Nah, sudah. Jika saya mengupload video baru, akan ada notifikasi di HP sampean. Oleh piro, Le? Ayo, keuntungannya berapa, Le? Nggak ada yang beli? Lah kok habis? Gimana? Tak kasih tadi ya, kasihan itu anak-anak itu. Terus tadi ada yang nangis minta, nggak bisa dibelikan, tak kasih.
Lele nek dagang kaya ngono carane gak soge-soge kon. Wis, akhirnya katanya ibunya, "Mas Pak, Mas. Biarin toh, Pak." Sabar dulu ayahnya, namanya siapa tadi? Katutut. Anang Katutut itu ya. Bapak Anang. Ya wis. Akhirnya lama-lama, "Bu, coba sekali lagi, Bu ya. Siapa tahu kemarin yang namanya Ali itu sumpek Ben. Sekarang kelihatannya loh, oh guyon-guyon dablak sodor. Ah, patek lele kelihatannya suka dia. Ketawa-ketawa pasti suka dia." Gitu. Nah, Ali. Iya. Ini Ali. Ini loh Ali, tak belanjakan lagi, langsung cemberut. Langsung cemberut. Nih, nggak kayak kemarin. Ini barangnya bagus-bagus. Ini ngetren, banyak yang suka. Termasuk jual sandal, jual klompen, kemudian jual lilin. Kan dulu itu banyak yang pakai lilin, orang termasuk lilin juga. Atau pokoknya banyak lah. Ya gitu. Hari ini malah lama. Hari ini lama. Biasanya kalau tadi kemarin-kemarin itu berangkat pagi, zuhur sudah pulang. Lah ini enggak. Sampai malam enggak pulang. Wah, dagangannya itu dia lewat kampung. Dulu kan listrik enggak ada. Dilihat kok ada rumah yang belum ada lampunya, dikasih lilin. Dibagikan. Kalau ada orang yang berangkat ke musola enggak pakai sandal, "Pak, sandalnya di mana?" "Hilang, Dek. Ini loh Pak, pakai ini sandal." Entek dagangan nih. Ya jelas habis. Makanya ayahnya, "Ah, ini pasti laku banyak ini." Enak jawabannya. "Habis nak, Ali." "Habis, ayah." Nah gitu. Suka berarti kamu? Alhamdulillah. Saya nggak pernah suka kayak gini ayah. Mana nak? Apa? Duitnya? Nggak ada ya. Uang dari mana? Loh, kan jual. Loh, nggak tak jual kok. Nggak tak jual. Tadi itu ada orang berangkat ke musola nggak pakai sandal. Masa saya diam saja? Kalau tak suruh beli, ya kalau punya uang. Kalau nggak punya uang, kan kita yang berdosa. Tak kasihkan. Ada orang tak lihat, lah apa itu rumahnya gelap. Masa dia diam saja ya? Kan ayah yang nyuruh saya itu jadi orang yang berbelas kasihan. Saya kan niru ayah. Iya terus? Terus? Ya tak kasihkan. Terus saya lihat lagi. Ada gelap lagi. Kon kene. Ya iya ya. Saya kasih lagi. Terus ada anak kecil ngaji, nggak bawa buku karena rusak. Tak kasih buku, termasuk dagangannya itu ya ada buku, tak kasih. Enak ya, Ali ya, enak kalau gitu dagang. Alhamdulillah ya. Dah, setelah hari ini nggak dagang-dagangan. Ya babal loh, iya tak? Nggak dagang-dagangan. Gitu, terus nggak dagang. Akhirnya setelah nggak dagang, seweneng yang namanya Ali, siapa tadi? Artum Ali itu tadi. Tapi kelebihannya satu, ini yang nggak bisa kamu tiru. Kelebihannya Artum Ali itu satu, kemana-mana selalu bawa Al-Quran saku. Bawa Al-Quran saku. Al-Quran itu se-HP gini. Katanya sampai sekarang masih ada peninggalannya. Tapi sudah lonjong. Karena apa? Sudah dimakan rayap sejak dibawa Artum Ali itu. Artum Ali itu kalau main di luar makanya selalu berdiam diri karena selalu baca Al-Quran. Quran terus dibaca. Gak sampai ndas ngeluh, gak sampai. Yang dibaca Quran, gak sampai keturun subuh itu enggak. Jadi ini Al-Quran itu sifaun tombo melebihi dari semuanya. Ngono lho.
Haidza maridtu fahuwa yasfin. Jika aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Ngono lho. Apa itu? Wasifa'u lima fis suduri fi sifa'u linnas wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minin wa nunazzilu minal qur'ani, dan aku turunkan dari Al-Qur'an itu ma huwa, sesuatu, huwa ma huwa shifa', sesuatu yang bisa menyembuhkan. Ngono lho ya. Wa rahmat, dan juga menjadi rahmat. Enggak ada orang baca Al-Qur'an terus wajahnya butek ya, enggak ono. Baca Quran wajahnya. Makanya dengan Artum Ali itu orang nggak ada yang nggak suka. Suka semua. Ceritanya Quran saking sering di bawahnya sampai hafal. Dia itu autodidak baca Al-Quran, nggak pakai menghafalkan. Karena seringnya dibaca, dagang dibaca, main dibaca, lagi sama main sama anak sebaya itu pasti nganggur. Ketika seneng gitu ya, sebentar ya, pamit, mojok. Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Quran terus, baca Al-Quran terus sampai keseringan diginikan Quran itu dibuka sampai namanya kertas dulu ya, kertas dulu akhirnya apa, agak rapuh, ibaratnya rapuh, akhirnya Al-Quran yang biasa disaku itu sudah nggak kotak lagi, lonjong ya, jadi kayak gini, jadi lonjong gini ya, nah sampai gini. Karena ininya sering sering rompal, tapi karena sudah hafal tetap dibawa terus, gitu ya. Nah kalau kamu main bawa apa? Bawa HP. Dia mah nggak, coba aja kalau teman kalian kumpul-kumpul, ada 10 orang loh mojok dewe-dewe, senden dewe-dewe, neken dewe-dewe. Kebahagiaannya dari mana itu? Akhirnya apa? Anti rasa. Nggak akan berbagi rasa, nggak akan berbagi belas kasihan, itu nggak ada. Yang ada untuk dirinya sendiri. Makanya Wali Artum itu terkenal sejak kecil, muda, dan dewasa itu hidupnya sangat sederhana. Pakaiannya sobek-sobek itu biasa, ya tak? Jadi dia itu nggak mau bekerja, sama sekali nggak mau kerja. Terkenalnya orang itu hidupnya untuk Allah. Kalau untuk bekerja berseni musola, membersihkan masjid, membersihkan pesantren, di mana ada pesantren, di mana ada tempat ngaji, Artum Ali itu pasti berperan. Entah itu ngangkat damparnya, entah itu pokoknya membersihkan tempat ngaji. Kalau disuruh kerja lainnya, nggak akan pernah mau. Gitu ya, makanya sih semangat. Saya kami itu kora-kora, budal. Ngono lho, ojo adek. Males aku ngantuk, ojo ya. Kemudian Artum Ali itu biasanya itu jarang makan, bahkan berhari-hari itu biasa puasa dan nggak pernah minta makan sama orang tuanya. Pak luwe nggak pernah, mak luwe nggak pernah. Makanya kisah menurut orang sana, sepanjang hidupnya nggak pernah ngomong ke orang lain, aduh lapar aku, nggak pernah. Aduh lapar aku, nggak pernah. Aduh sakit perut aku, nggak pernah. Paham? Jadi orang itu melihat itu biasa. Walaupun dia lapar, kalau ada makan dimakan. Tapi kalau nggak ada makan, dia bisa sabar. Kira-kira kamu bisa gitu? Bisa kan? Bisa nggak? Dereng. Paham? Itu loh, nggak pernah mengeluh. Sakit model apapun dia nggak mengeluh. Ya, siapa namanya tadi? Artum Ali atau Wali Katum. Paham ya? Itu gusutnya orang Kalimantan Selatan. Kemudian apa itu? Dia nggak suka kumpul-kumpul. Kalau main secukupnya langsung pergi. Sukanya dia itu menyendiri. Paham? Suka menyendiri karena apa? Dia itu yang dia enak adalah cuma membaca Al-Quran. Jadi refreshing hatinya, wisata hatinya ketika membaca Al-Quran, membuka Al-Quran yang dia bawa tadi. Jarang kan orang punya kayak gitu.
Kalau sudah baca Al-Quran, sudahlah seperti anak kecil bermain. Betah sekali. Nah, tadi ayahnya namanya siapa? Anang Katutut. Anang Katutut itu sosok orang yang bukan orang-orang yang miskin sangat, itu bukan. Ibaratnya tetua, menjadi tetua itu ibaratnya kiai inilah. Kalau ada acara apa-apa biasanya yang doa itu Pak Anang tadi, tahlil Pak Anang suruh mimpin. Itu Anang Artum Ali sudah besar, kira-kira saat tamim gini sudah ya, kira-kira umurnya sudah belasan, entah itu 17, 18 saya nggak tahu. Nah, sewaktu ketika ada pihak kelurahan yang jauh tempatnya mengundang ayah Artum Ali tadi, yaitu Pak Anang Katutut, untuk apa? Untuk ya biasa mungkin ceramah atau mimpin tahlil gitu loh. Nah, Pak Anang, ya hari Selasa besok sampean ada acara, seumpamanya ya. Nggak tahu ya, coba tak lihat, bukan? Oh, nggak ada. Kalau gitu gini Pak Anang ya, hari Selasa besok sampean tak jemput. Ada apa? Di rumah saya, Mbak Barke, ya, istrinya melahirkan, ibaratnya itu akikoan. Iya Bang enggak? Nah, sampean yang nanti Pak Artum ya, Pak siapa? Pak Anang. Sampean yang bagian ceramah dan bagian berdoa. Oh iya, insya Allah. Betul. Hari Selasa malam, kira-kira habis maghrib, tukang jemputnya sudah datang. Ya, tukang jemput sudah datang. Dulu itu pakai mobil lawas, mobil kuno. Paham gak? Ya ada mobil. Luar biasa dijemput mobil. Lalu yang namanya Pak Anang tadi nggak enak kalau berangkat sendirian, pengen ngajak anaknya tadi, Artum Ali itu, si Wali Katum itu tadi lah. Gitu. Ali, kamu nanti jangan pergi ya. Ada apa ya? Nanti kamu barengi aku. Ada undangan di luar desa kita, di kelurahan. Acara apa? Acara akikoh. Agak jauh tempatnya itu, dan medannya juga naik turun kayak gunung gitu. Sangat sulit kan? Akhirnya ketika penyusul tadi berangkat, Pak Anang mau berangkat, siap mau masuk mobil. Ali, iya Pak, ayo, siap-siap. Ya sudah siap dari tadi. Ayo masuk. Enggak Pak, saya naik sepeda saja. Sampean yang naik mobil. Gitu. Sakarepe, asal kamu jangan kemana-mana loh ya. Harus kamu tanya-tanya tempatnya Pak Bupati ini atau Pak Lurah ini. Sana loh, udah habis keluar nanti ke sana. Sudah tahu, saya sudah tahu kok Pak rumahnya, kantornya sudah tahu. Ini toh? Oh iya betul. Di sini toh? Ya betul. Mobilnya itu karena waktunya sudah mepet ngebut. Wah, ngebut. Sampai di tempat bupati atau kantornya tadi. Di sana sudah ada Wali Katum di sana. Ya kan? Artum Ali sudah di sana. Pak, saya tunggu dari tadi, Pak. Kok lama banget sih numpak mobil aja lama kayak ngono. Nah, kurang ajar anakku ini. Gitu? Kurang ajar lagi, bikin mainan aja. Ya memang itu karomahnya. Karomahnya luar biasa kayak gitu, paham? Jadi kalau pergi kemana-mana itu nggak sulit untuk si Wali Katum itu tadi, karena dunia seperti hanya satu piring gitu aja, ya. Nah, salah satu karomahnya itu ya tadi, keanehan daripada Wali Katum itu adalah kemanapun dia pergi, seakan-akan cuma hatinya bergerak, mau ke Medan langsung ke Medan, mau ke Mekah langsung ke Mekah, mau enak kayak gitu.
Lah, kayak gitu itu nggak ada tirakatnya. Keliru kamu kalau tirakat. Ya bae carane nang Mekah langsung sak jet sak nyet. Apa puasa 40 hari? Enggak, itu karomah. Fadl dari Allah, hadiah atau bonus dari Allah atas apa? Atas takwanya hati pada Allah. Itu loh bedanya orang sekarang itu. Kalau dikisahkan tentang para wali, tergerak hatinya, pengin aneh-anehnya saja. Akhirnya kalau ada cerita wali dua, yang satu orangnya biasa, nggak seberapa tertarik. Tapi kalau aneh seperti Gus Ud, nyeleneh seperti Gus Ud, kita tertarik. Itu keliru kayak gitu. Bagi saya, ya toh, semuanya bikin menarik. Apa yang bikin menarik? Keputusan Allah untuk memutuskan bahwa orang itu menjadi kekasihnya, ini loh yang membuat saya tertarik. Kok Allah sampai punya keputusan bahwa si Mamat, si Tamim, si Jabar jadi kekasihnya Allah? Itu apa alasannya? Katakanlah yang Mamat itu orangnya nyeleneh, tapi yang Tamim orangnya biasa. Tapi kok jadi kedua-duanya jadi walinya Allah? Itu rahasianya apa? Ya itu harus digali. Gak usah pakai gimana ya caranya Mamat bisa jalan di atas air. Alah, itu setan bisa. Iblis bisa kayak gitu. Iya bang enggak? Gimana ya Tamim kok bisa terbang? Ya Allah, iblis pun bisa seperti itu. Paham enggak? Nah, yang bikin saya tertarik itu adalah gimana sampai Allah menguasai orang tersebut, menguasai baik di bidang hatinya, pikirannya, darahnya, semuanya dikuasai Allah dan yang menjalankan Allah. Menurut ya, itu tok yang membuat dia heran. Yang membuat saya heran itu. Nggak usah ada yang aneh gitu, enggak. Makanya Wali Katum ini buat saya kelebihannya adalah baca Al-Quran itu tadi. Terus loman. Itu intinya. Bukan kok apa itu mobil kalah cepat dengan dia seperti tadi itu, padahal sepedaan pancal. Enggak heran itu saya. Kenapa enggak heran? Yang membuat saya heran adalah ketika orang suka main, dia mesti sempat baca Al-Quran. Ketika orang lain bisa senang-senang, dia masih suka mengasih ke orang lain. Itu Wali Katum ya. Nah, itu adalah salah satu karomahnya, yaitu salah satu orang penduduk Wali Katum tadi, bukan penduduk situ. Orang daerah Kalimantan Selatan itu ada yang naik haji, gitu ya, ada yang naik haji. Nah, di sana itu ketemu dengan Wali Katum, tapi dia nggak kenal kalau itu Wali Katum. Paham? Di sana melihat sosok Artum Ali tadi sambil jinjit-jinjit, kepanasan kakinya, karena di Mekah kan panas, nggak punya sandal. Jadi dia biasakan nggak pakai sandal, alasannya malu sama Allah. Kalau ditanya kenapa nggak pakai sandal, malu sama Allah, karena bumi ini biasa diinjak-injak oleh Rasulullah dulu, oleh para nabi dulu, yang perjuangannya sampai berdarah-darah. Kita enak-enakan berjalan di atas bumi Rasulullah, bumi para nabi ini dengan enak-enakan, malu, makanya nggak pakai sandal. Makanya orang-orang Kalimantan Selatan itu heran, jinjit jalannya kayak film kartun gitu, kepanasan gitu. Akhirnya kasihan orang itu tadi. Pak, ini loh Pak, nggak bawa sandal, nggak punya. Ini loh, dikasih kelompen. Nah, ngerti kelompen? Terompa. Nggak mau, tapi tetap dipaksa. Pak, tolong terimaan, karena saya memberi ini ikhlas. Saya ingin sampean bisa lancar. Ya sudah, dipakai dengan Wali Katum itu tadi, dan dibawa oleh Wali Katum. Nah, orang itu ternyata, orang yang ngasih kelompen tadi itu dibimbing juga oleh Wali Katum untuk tata cara haji, karena Wali Katum itu juga yang ngaji juga, keilmuannya juga lumayan. Akhirnya otomatis berterima kasih kan. Nah, musim haji sudah selesai. Dulu musim haji itu berangkatnya bulanan loh, nggak kayak sekarang 9 jam sudah tutup sekono. Dulu bulanan. Paham? Dulu bulanan. Nah, setelah musim haji selesai,
Pamit sama orang yang ngasih kelompen tadi, bagia tadi. Itu loh ya. Kelompennya juga dibawa. Pesen, Pak, kenang-kenangan dari saya Pak ya, kelompen ini terompah atau bagia itu loh. Jangan dibuang Pak ya. Kenang-kenangan dari saya. Karena dapat amanat gitu. Iya. Gak dibuang. Akhirnya pulang wali katum tadi pulang. Nah, lupa yang ngasih kelompen tadi lupa terima kasih kalau hajinya tadi sudah dibimbing. Itu loh ceritanya. Aduh, sudah pulang sejak bulan kemarin, saya belum bisa terima kasih. Akhirnya ada tetangga sekampung orang wali katum tadi naik haji ke sana, sedang wali katum sudah di rumah, tapi orang penduduk itu di Mekah ketemu dengan orang yang ngasih terompah itu tadi. Pak, sampean rumahnya mana? Katakanlah itu tadi mana itu? Tabu Darat, Kalimantan Selatan. Iya, kenal dengan orangnya gini. Ya ini cirinya itu. Kenal dengan orang yang agak kurus, kemudian hidungnya mancung, terus biasanya pakaiannya itu pakai kaos, pakai siapa ya? Terus ciri-cirinya orangnya begini. Oh, siapa itu? Artum Ali. Apa begini? Apa tubuhnya ada ininya? Betul Pak, betul. Ya itu, kenal. Ya itu tetangga saya. Gitu loh. Kebetulan Pak, sampean kapan pulang? Ya masih lama, masih kira-kira kurang 1 bulan di sini. Nggak apa-apa Pak, nanti kalau pulang saya titip Pak ya. Gitu. Dikasih buah-buahan karena zaman dulu bawanya sangat sulit, akhirnya dikasih buah-buahan macam-macam. Ada kurma, ada buah tin, tolong kasihkan ya sama Pak Artum Ali tadi, sampaikan salamnya dari saya. Oh iya. Dah, singkat cerita akhirnya sampai ke mana? Kalimantan daerahnya. Nah, dia menyangka tetangganya itu, loh, Artum ini haji berarti. Kok nggak ngomong-ngomong? Ya kan? Kok nggak ngomong-ngomong? Dalam kondisi pulang tadi nggak ngomong-ngomong. Mestinya orang kampung kalau haji itu semuanya tahu. Ingat dulu. Semuanya tahu. Akhirnya sampai ke Kalimantan Selatan itu. Ini loh, saya ada titipan untuk Artum Ali dari orang Mekah sana yang mukim di sana. Ketemu di Mekah. Kata orang kampung, maksudnya gimana? Katanya Artum Ali haji di sana. Dagel. Selama ini loh sama saya di sini nang gobuke terus tengok kayak wong apa itu kayak wong kelangan apa ngono meneng gitu. Diem aja. Kadang-kadang baca Al-Qur'an. Selama tiap hari di sini. Loh. Lah kok katanya orang Mekah sana ada yang ketemu ini ya, saya dikasih titipan. Gitu. Aneh-aneh temen. Akhirnya datang ke wali katum tadi. Pak, sampean kenal dengan Pak ini? Yang ngasih itu tadi loh, ngasih ke rumah, yang titip dari Mekah. Iya. Kenal di mana? Meneng. Mau tahu aja, ya. Meneng. Nah, tapi nggak jawab. Ini loh titipan dari orang itu. Katanya terima kasih telah dibimbing. Bimbing apa sih Pak? Nggak tahu. Gitu, nggak tahu. Lalu di tengah rumah itu ada kelompen gantung, ada terompa gantung. Loh, terompa itu dari mana Pak Ali? Dari Mekah, dikasih orang Mekah. Iya, katanya bilang dikasih. Ciri-cirinya yaitu langsung yang namanya wali katum tadi nggak nemui lagi, keluar dari rumah belakang nggak nemui lagi. Nah, sejak itulah namanya wali katum menjadi terkenal. Paham? Terkenal atas kewaliannya, kekaromannya. Lalu banyak yang ngaji ke wali katum tadi, mulai anak kecil sampai anak-anak besar. Itu lucu itu. Kalau ngaji, kalau
yang namanya lampu oblek yang ada minyaknya tinggal sedikit, secara akal 10 menit sudah habis. Itu aneh. Kalau wali katum yang ngajar ngaji sampai subuh pun nggak habis. Sampai subuh nggak habis. Jadi artinya minyak gas tadi menjadi barokah. Lalu kalau masak biasanya itu pakai tempurung kelapa itu apa jenenge? Bathok. Ya, bathok. Kalau ada orang masak, minta gitu. Minta. Kilo, Ali. Minta kasih 1 bathok itu ya. Kemudian masakan orang tersebut yang dimintai tadi habis karena apa istilahnya dibagikan ke orang lain. Tinggal yang dibathok punyaan wali katum tadi. Pakai ini aja. Nah, dari apa itu tempurung punyaan wali katum tadi, makanan yang ada di situ dibagikan semuanya masih utuh. Gitu ya. Masih utuh, seakan-akan nggak berkurang. Terus yang membuat aneh lagi adalah setiap tamu yang datang nggak pernah menyebutkan masalahnya. Jadi setiap tamu selalu yang ngajak ngomong itu selalu wali katum. Biasanya kan ada tamu, yai, mohon doanya dagangan saya sekarang agak lesu. Biasanya kan gitu. Pasti beliau sendiri ya kan. Kalau ada tamu yang nggak sholat, jangan ya, kenapa wajahmu kok hitam sekarang? Kamu nggak sholat, kok ero gitu ya? Kenapa? Kamu kok mulutmu seperti ular? Kamu itu suka bohong. Jangan bohong lagi ya, biar nanti. Nah, jadi gitu. Jadi makanya orang itu sangat sungkan dengan wali katum itu, karena Allah sudah membuka alam hijabnya itu tadi. Nah, itu adalah kisah singkat daripada singkat ya Guman. Singkat ya daripada wali katum. Dikatakan wali katum karena selalu menyendiri, nggak suka kumpul-kumpul sama orang. Rahasia, katama, menyimpan diri, menyembunyikan diri, kayak gitu ya. Itu adalah singkat daripada wali katum. Dan beliau itu wafat tanggal 24 Juni tahun 1982. Beliau wafat umur 70 tahun. Nah, berarti sepuh ya. Dimakamkan di desa tadi Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan ya. Bagi orang-orang Kalimantan Selatan, tabu darat tadi beruntung sampean semua ada sosok seperti Artum Ali tadi atau wali katum. Ya lah, kalau memang ada kesempatan ziarah saja ke sana, tabarukan supaya kalian semua orang-orang yang dekat-dekat sana nanti akan berjalan bersama di mahsyar bersama dengan kekasih-kekasih Allah. Gak usah dikepingin aneh-aneh. Kepingin menjadi kekasihnya Allah itu harus selalu takut kepada Allah. Paham? Itu aja. Wallahu alam bisawab.